ini pelaksanaannya, dan rencananya 2 region. Hari ini adalah region pertama, nanti di hari Jumat, insya Allah kalau tidak ada halangan, itu region keduanya. Jadi pekan ini kita full untuk KKG ya, TOT KKG. Jadi pelatihan teknis, sekaligus TOT, sekaligus sosialisasi. Berikutnya, kita akan melakukan pendataan ya, pendataan untuk kebutuhan sampling. Tadi ya sudah saya jelaskan. Jadi pendataan sekarang ini karena kita ngambilnya itu bukan seluruh siswa, untuk ikut asesmen nasional kita hanya sampling, tapi tetap pendataannya seluruh siswa di semua jenjang di satuan pendidikan, seluruh satuan pendidikan. Namun yang didata itu adalah kelas tengah. Jadi kelas 4 untuk SD ya yang didata, kelas 8 untuk SMP, dan untuk SMA SMK sederajat ya. SMA SMK itu adalah kelas 11. Ya. Jadi yang didata kelas 4 ya. Jadi kalau SD itu kelas 4, bukan kelas 5. Kalau kelas 5 nanti udah naik kelas 6 ketika ujian asesmen. Ya. Nah, menarik di sini akan kita lakukan SSB untuk siswa. Ya, bagaimana pelaksanaannya? Ini kan sebenarnya rencana ini sudah kita rencanakan jauh-jauh hari. Harapannya sudah ada tatap muka, tapi ternyata kan pandemi masih ada ya pandemi, tapi mudah-mudahan tidak lama lagi sudah hilang ya. Mudah-mudahan kita berdoa saja, mudah-mudahan tidak berlarut terus. Jadi mudah-mudahan sekolah juga bisa normal kembali, tatap muka kembali, dan kita bisa beraktivitas seperti semula, seperti normal. Jadi mudah-mudahan. Nah ini kita sudah rencanakan sebenarnya sudah jauh-jauh hari bahwa akan ada simulasi skala besar untuk siswa, ya SMA, SMA, SMK itu pekan depan, berikutnya SMP dilanjut pekan depan berikutnya, dan untuk SD dan MI, ya itu dilakukan di bulan Desember pekan pertama dan pekan kedua, ya. Kalau untuk SMA, MA, SMK itu adalah seluruh sekolah yang ada di di seluruh kabupaten kota ataupun provinsi, itu semuanya boleh ikut simulasi SSB siswa. Pelaksanaannya di mana? Kita tidak mewajibkan pelaksanaannya di sekolah. Tujuannya adalah kita pengen mengenalkan aplikasi kita, sekaligus mengenalkan juga kepada siswa-siswa itu adalah bagaimana soal-soal AKN seperti apa sih? Terus juga metode penilaiannya seperti apa? Tadi kan tentang tes adaptif ya, karena berbeda dengan UNBK. Jadi kita mau mengenalkan. Nah, sebenarnya kalau namanya simulasi ya, simulasi UNBK biasanya, ini kita juga pengen mengetahui kemampuan infrastruktur dan jaringan di sekolah. Namun karena kondisinya masih pandemi, jadi ya paling ya kita hanya bisa mengenalkan saja aplikasi, sekaligus mengenalkan metode penilaian, dan sekaligus mengenalkan soal-soal AKN. Itu. Jadi hanya itu mengenalkannya. Soalnya apa? Soalnya dummy. Apakah nanti keluar di asesmen nasional di 2001? Pasti tidak keluar untuk soal yang sudah kita berikan untuk simulasi. Nah, untuk SMP juga sama seluruh sekolah. Nah, khusus untuk SD, Bapak Ibu sekalian, karena kita juga tidak mungkin mengharuskan seluruh sekolah. Jadi untuk SSB 1 sekarang, SSB yang tahun ini, ya karena kita melihat kalau SD ini masih ada waktu lagi nanti di 2021. Kemungkinan akan ada lagi nanti TOT lagi, kemungkinan lagi nanti akan ada sosialisasi lagi khusus untuk SD, dan sekaligus ada simulasi lagi untuk siswa SD. Ya. Khusus untuk yang tahun ini, SD itu hanya kita menargetkan adalah seluruh peserta yang ikut KKG hari ini itu mencarikan sekitar 5 siswa, maksimal 5 siswa, untuk dikenalkan aplikasinya, sekaligus dikenalkan model penilaiannya. Soalnya, itemnya bentuk soalnya seperti apa, metode penilaian seperti apa, dan satunya lagi adalah aplikasinya. Jadi nanti Bapak Ibu yang ikut peserta hari ini sebagai peserta KKG hari ini, itu nanti menjadi proktornya. Nanti juga akan dilatih oleh teman-teman di sini bagaimana cara menjadi proktor dan lain sebagainya. Apa yang bisa saya bantu? Dijelaskan oleh teman-teman nanti akan diberikan. Jadi lebih sedikit jumlahnya. Katakanlah yang ikut KKG sekarang ini adalah sekitar 10.000, katakanlah proktor, guru atau calon proktor sebagai perwakilan. Jadi nanti kalau
5 peserta ya cuma 50.000 anak yang ikut simulasi ya. Seperti itu. Mungkin untuk tahun ini hanya 50.000. Beda dengan SMA, SMK, dan SMP. Kalau SMA, SMK, SMP itu seluruh sekolah, walaupun kita batasi hanya 5 siswa juga. Ya. Dan kenapa 5? Ini kaitannya dengan kita mengukur kemampuan aplikasi kita dan juga mengukur kemampuan sekolah juga. Seperti itu. Kalau pelaksananya di sekolah. Ya, jadi nanti Bapak Ibu sebagai peserta di sini tolong disiapkan saja. Nanti undangannya menyusul. Yang penting sudah tahu bahwa pelaksanaannya di awal Desember. Bahwa kita nanti akan meminta tolong Bapak Ibu sebagai peserta KKG hari ini bisa sebagai proktor dan mencarikan atau menunjuk siswanya sebagai volunteer. Seperti itu. Mengerjakannya di mana? Boleh dari rumah masing-masing. Boleh dari rumah masing-masing karena kondisi pandemi. Tapi kalau seandainya sudah tatap muka, ya lebih baik di sekolah. Biar tahu gitu ya kondisi sekolahnya itu nanti jaringannya seperti apa dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi tolong Bapak Ibu dari sekarang sudah menyiapkan bahwa nanti akan ada SSB untuk siswa khusus untuk SD dan MI. Nah ini tujuan tim teknis kita bentuk gitu ya, termasuk Bapak Ibu kan bagian dari tim teknis ya. Yang paling penting itu adalah kita yang paling terakhir adalah di sini dapat saling membantu, berkolaborasi, bekerjasama antara tim teknis tanpa melihat jenjang di daerah sekitar. Intinya ini Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian di sini nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Dari tahun ke tahun kita UNBK itu kita sudah membentuk helpdesk. Sekaligus juga kita menetapkan helpdesk dari tahun ke tahun. Dan helpdesk yang sudah dibentuk itu luar biasa. Mereka saling bahu-bahu bekerja sama tanpa melihat jenjang. Mereka membantu. Dan yang paling pasti itu antara kementerian juga beda. Karena madrasah itu kan di bawahnya Kemenag. Sementara kalau sekolah itu kan di bawahnya Kemdikbud gitu ya. Artinya Kemdikbud yang ininya. Jadi mereka saling di bawahnya dinas. Mereka saling bekerja sama gitu ya. Mereka saling bekerja sama, berkolaborasi. Jadi makanya nanti tim teknis KKG ini gak usah khawatir, ada tim teknis di belakangnya yang selalu membantu mendampingi Bapak Ibu semua. Nah ini penting juga bahwa tindak lanjut dari daerah ya. Jadi daerah diminta untuk menyiapkan terutama masalah infrastruktur ya. Jadi di sini asesmen nasional dilakukan di seluruh satuan pendidikan. Terus juga daerah perlu mapping kesiapan pelaksanaan asesmen nasional serta perlu mengupayakan ketersediaan infrastruktur yang dibutuhkan untuknya. Ya. Perlu melakukan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, kanwil, Kemenag, dan masyarakat dalam hal resource sharing infrastruktur asesmen nasional. Kalau ini sudah ya, kita harus selalu sinergi. Nah ini yang kita lakukan untuk di bulan Oktober ini kemarin sudah dilakukan data spasial. Nanti dari data spasial yang sudah kita buat, Bapak Ibu diminta untuk melengkapi mapping tersebut ya untuk kesiapan asesmen nasional. Jadi tujuannya adalah kita ingin melakukan bagaimana kalau adanya resource sharing TIK antara satuan pendidikan. Jadi antara jenjang ke antara SD satu ke SD yang lain atau antara madrasah ibtidaiyah ke SD atau sebaliknya. Resource sharing juga ke fasilitas lainnya Pemda atau juga misalnya universitas. Biasanya universitas kan juga ada yang milik Pemda, bisa bekerjasama dengan universitas yang ada. Dan bisa juga resource sharing TIK dengan orang tua atau mekanisme pendanaan lainnya, itu menggunakan sewa. Intinya itu ya. Jadi nanti kita saling berkolaborasi Bapak Ibu. Walaupun SD masih lama, masih panjang, paling tidak dari sekarang sudah mulai mengukur kemampuan sekolah-sekolah di daerah Bapak Ibu semua. Kira-kira infrastruktur di sekolah tersebut Bapak Ibu seperti apa? Kalau memang harus resource sharing, menumpang, silakan menumpang, menyiapkan menumpang kemana, atau kalau seandainya mau menyewa, seperti apa kondisinya, dan lain sebagainya, atau ke Pemda, dan lain sebagainya. Berikutnya, ini sedikit saya ingin menjelaskan sekaligus memaparkan dari spesifikasi server untuk spesifikasi komputer ya, maaf, bukan server ya. Spesifikasi komputer untuk asesmen nasional ya. Jadi saya ingin membedakan antara mode semi online dan online. Kalau semi online itu dipakai di UNBK Bapak Ibu sekalian,
Nah, untuk asesmen nasional kita menggunakan modalnya adalah modal online. Jadi di sini yang kita coba cermati, untuk sekolah tidak lagi menyiapkan server lokal ya. Jadi sekolah tidak lagi menyiapkan server lokal. Kenapa? Karena modalnya online. Beda kalau semi online, UNBK. Kalau UNBK harus menyediakan server lokalnya. Untuk komputer klien di sini berbeda ya secara spesifikasi. Kita bisa lihat di sini speknya bagaimana. Jadi monitornya itu minimal adalah 11,6 inch ya. RAM-nya 2 GB, resolusinya adalah 1024, harddisknya free-nya adalah 10 GB, web kameranya adalah optional. Oh, di sini harus ada tambahan. Sini belum ada tambahan. Jadi operating system yang bisa dipakai itu adalah Windows bisa, Linux bisa, Mac bisa, dan Chrome OS juga bisa. Termasuk kalau di tempat Bapak Ibu ada Raspberry, itu juga bisa dipakai. Ya, jadi bisa menggunakan OS-nya itu bisa Raspberry, Linux, Windows, Chrome OS, dan Mac OS ya. Untuk jaringan, kita lihat di sini, jaringan bisa menggunakan, kalau online ya, asesmen nasional, bisa pakai WiFi dan bisa menggunakan kabelan. Lagi, bisa menggunakan kabel, bisa menggunakan WiFi. Kalau di UNBK itu harus menggunakan kabel, ya, kecuali ke internet. Nah, kalau sekarang bisa menggunakan WiFi. Namun harus hati-hati Bapak Ibu sekalian, ketika sekolah itu memutuskan menggunakan WiFi, tolong diperhatikan dengan sangat bahwa WiFi itu banyak model, banyak macam, banyak spek. Dipastikan bahwa WiFi yang dipakai itu adalah WiFi yang bisa diakses oleh sejumlah klien komputer ya di sekolah masing-masing. Jadi jangan sampai beli WiFi ya harganya memang sekarang murah-murah gitu ya, sekitar 300.000 juga ada gitu ya, 150.000 juga ada. Tapi ketika dipakai, ketika dipergunakan, hanya 5 klien saja yang bisa aktif. Sementara klien ke-6-nya itu dia langsung akses deny. Ini harus hati-hati kalau menggunakan WiFi. Kalau kami sih ditanya rekomendasinya pakai WiFi atau kabel, kalau kami untuk ujian sebaiknya pakai kabel. Kenapa? Untuk tidak terjadinya banyak hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena WiFi itu fungsinya hanya untuk broadcast, Bapak Ibu. Jadi fungsinya WiFi itu sebenarnya hanya untuk broadcast. Kita hanya untuk mendownload, uploadnya itu hanya untuk melempar saja. Tidak sampai receive, transmit yang berat gitu ya. Sementara kalau soal itu kan receive, transmitnya itu kan soal yang besar-besar, dan paket datanya itu besar, berat gitu ya. Kalau WiFi yang dipakai itu tidak mumpuni, khawatirnya ketika rendernya nggak maksimal, nggak optimal. Jadi kalau ditanya rekomendasinya pakai LAN, kabelan, atau WiFi, kami menyarankan menggunakan kabelan. Tapi kalau pakai WiFi harus hati-hati seperti itu. Nah, untuk bandwidth, ya. Nah, karena modalnya adalah modal online, maka kita mengharuskan sekolah menyediakan 12 Mbps dedicated untuk 15 klien, Bapak Ibu sekalian. Kenapa 15 klien? Karena kita menghitungnya itu adalah kalau SD itu kan dia sampelnya adalah 30 anak. Tadi kita sudah jelaskan ya, 30 anak sampelnya. Nah, kita pelaksanaan 3 sesi. Kalau untuk SMA, SMP sederajat, masuk SMK, itu adalah 45 anak kita akan ambil sampelnya. Nah, kalau 3 sesi berarti kan per sesinya itu ada 15 anak. Makanya kita mencontohkannya adalah di sini minimal adalah 15 klien, 12 Mbps dedicated. Bagaimana kalau seandainya saya mau pakai 30 sekaligus klien? Saya punya komputer di sekolah 30 klien boleh. Berarti Bapak Ibu harus menyediakan bandwidth-nya itu adalah 2 kali lipat dari yang seharusnya spek yang kita coba berikan. Jadi 24 Mbps yang harus disiapkan kalau 30 klien. Nah, kalau cuma 10 klien berapa ya? Berarti di bawah dari 12 seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengukur saja seberapa bandwidth yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu semua, gitu ya. Jadi kalau mau satu sesi saja 30 anak langsung sekaligus main, berarti Bapak Ibu minimal harus menggunakan 20 Mbps. Tapi kalau seandainya hanya mau 3 sesi, 10 juga boleh. Yang penting maksimal 3 sesi ya Bapak Ibu sekalian. Bandwidth-nya berapa? Kalau 10 ya lebih kecil dari 12. Nah, yang penting di sini yang saya garis bawahi adalah dedicated.
Dedicated. Apa maksud dedicated? Perlu Bapak Ibu ketahui adalah dedicated di sini ada dua hal ya. Dua hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama adalah dedicated di sini adalah ketika akses download dan uploadnya itu adalah sama. Jadi kalau akses downloadnya itu katakanlah Bapak Ibu langganannya bandwidthnya adalah 12 Mbps, maka uploadnya juga 12 Mbps. Itu ya. Jadi downloadnya dedicated adalah 12 Mbps juga, uploadnya juga 12 Mbps. Nah kemarin sempat ada pertanyaan di kami itu IndiHome itu hanya sekitar berapa persen ya? Sekitar 30% ya. 30% saja bandwidth dari seharusnya. Itu bagaimana? Setelah kita cek di hasil penelitian kita, uploadnya tidak besar Bapak Ibu. Di kita ini uploadnya tidak besar, karena upload yang kita upload ke pusat itu kan bukan soal bentuknya. Uploadnya itu hanya teks. Jadi hanya kurang lebih sekitar 20% dari downloadnya. Downloadnya itu sekitar hampir 11 Mbps ya butuhnya. Jadi kurang lebih ya sekitar 20%-nya sekitar 2. Jadi nggak terlalu besar. Ya. Jadi pertama dedicated adalah itu, download dan upload sama besarnya 12 Mbps, maka upload juga 12 Mbps. Yang kedua dedicated, yang kedua adalah ketika Bapak Ibu di sekolah, katakanlah kami punya di sekolah itu katakanlah langganannya 50 Mbps. Ya, langganannya 50 Mbps. Tapi 50 Mbps ini dibagi. Ada yang sekian Mbps ke ruang kepala sekolah, sekian Mbps ke ruang guru, sekian Mbps lari ke kantin, sekian Mbps mungkin lari ke perpustakaan, dan lain sebagainya. Sehingga ketika lari ke tempat tes atau lab komputer, itu setelah dikurangin kepala sekolah, setelah dikurangin guru, kantin, dan lain sebagainya, hitung-hitung cuma tinggal di bawah 12 Mbps. Ini tolong dedicated yang belum dedicated. Jadi kalau seandainya oke, nggak apa-apa, dibagi kemana-mana boleh. Tapi ketika pada hari H tes, semua yang lari ke kepala sekolah, lari ke tadi ke ruang guru, ke kantin dan lain sebagainya itu ditutup dulu aksesnya. Semuanya itu dilarikan hanya ke lab komputer saja. Jadi sementara satu hari itu kepala sekolah nggak usah ada internet dulu. Kalau mau pakai internet ya pakai HP masing-masing. Jadi itu ya maksudnya dedicated. Nah ini konsep mekanisme bisnis proses untuk model tes online ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti akan dibekali 2 aplikasi. Kalau sebenarnya 3 aplikasi, cuman yang pengawas ini belum kita masih kita deploy, masih kita siapkan. Jadi belum bisa kita berikan tunjukkan ke Bapak Ibu. Jadi ini ada aplikasi Proctor dan ada aplikasi klien. Kita nyebutnya adalah exam browser ya. Jadi browser hanya untuk tes exam. Nah, kita buat sendiri, assessment sendiri yang membuat, dan itu yang kita pakai, yang kita berikan kepada Bapak Ibu. Walaupun nanti akan ada satu aplikasi lagi namanya dashboard atau exam bro untuk pengawas, tapi ini belum kita siapkan. Jadi nanti si klien itu tidak ada hubungan ke proctor, ya. Klien berdiri sendiri, proctor berdiri sendiri. Jadi tidak ada hubungan antara proctor dan klien. Dan di server pusat itu yang melakukan aktivitas semuanya. Seperti itu. Jadi ada aktivitas semuanya. Ya. Jadi ini mekanisme bisnis. Nanti mungkin ditunjukkan juga oleh teman-teman. Jadi masuk ke username password. Terus dari token, subtest. Satu mulai, selanjutnya, dan selanjutnya sampai subtest kedua selesai. Ingat, karena tadi bicara adalah tes adaptif, maka tidak langsung keluar seluruh soal. Yang ditunjukkan tidak langsung keluar seluruh soal. Jadi per stage, per tahap-tahap. Jadi ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Baik literacy maupun numeracy. Jadi literacy dulu selesai, baru nanti hari berikutnya numerasinya bertahap-tahap juga. Seperti ini kalau kita lihat di sini ada subtest 1, stage 1, jadi dari beberapa soal mulai masih subtest 1, tapi stage-nya pindah ke stage 2. Ya, di sini. Setelah itu stage 3. Ya, baru lari ke subtest 2. Nah, lari ke subtest 2 ini apa maksudnya? Jadi Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui, nanti ketika pelaksanaan asesmen nasional itu satu hari akan ada 2 subtest.
subtes yang pertama itu adalah AKM-nya, bisa literacy atau numeracy, ditambah lagi subtes kedua adalah surveinya, bisa survei karakter atau survei lingkungan belajar. Hari berikutnya yang mengerjakan orang yang sama, hasil tadi sampel, ya, namun yang dikerjakan berbeda dengan hari sebelumnya, ya, seperti itu. Jadi 2 subtes per hari. Waktunya berapa lama? Kalau tidak salah untuk SD itu AKM-nya adalah masing-masing ada 75 menit. Untuk surveinya itu kurang lebih sekitar 30 menit sampai 60 menit. Nah, ini sedikit saya ingin menjelaskan apa sih tadi kita bicara tes adaptif ya. Ini sedikit saya gambarkan ya, kalau tes adaptif itu kayak gini kondisinya. Ya. Jadi tadi saya sudah sebutkan ada beberapa tahap. Kan namanya multi stage ya. Kita menggunakan teknologinya adalah pendekatannya adalah multi stage. Multi stage adaptive testing. Berarti ada beberapa stage. Kita pakai hanya 3 stage, 3 tahap saja. Ya. Ada stage 1, tahap 1, ada tahap 2 dan ada tahap 3. Ya. Jadi nanti peserta akan diberikan soal di tahap 1 itu beberapa soal. Untuk SD ya, perlu Bapak Ibu ketahui untuk yang sekolah dasar itu stage 1-nya itu adalah 10 soal. Stage 2 10 soal, stage 3 juga 10 soal. Berarti jumlah total soalnya itu adalah 30 soal untuk AKM-nya. Jadi yang MSAT ini hanya untuk AKM ya Bapak Ibu ya. Survei tidak pakai MSAT. Jadi tetap biasa. Nah, stage 1 10 soal. Peserta tidak bisa lompat peserta hanya bisa mengerjakan di stage 1 dulu. Ketika dia merasa sudah selesai, sudah yakin jawabannya sudah sesuai, dia baru bisa pindah ke stage 2. Atau dia pindah langsung ke stage 2. Ingat, setelah dia pindah ke stage 2, dia tidak bisa balik lagi ke stage 1. Kalau dia sudah merasa yakin di stage 2 sudah selesai, dia bisa pindah ke stage 3. Kalau sudah bisa pindah ke stage 3, dia tidak bisa kembali ke stage 2. Dan apalagi stage 1, dia tidak bisa. Jadi hanya bisa di situ saja. Beda kalau yang tes-tes CBT ya. Tes-tes CBT biasanya 30 soalnya udah bisa langsung dilihat, dia bisa pindah-pindah. Nomor 1 bisa pindah ke nomor 20, nomor 20 bisa pindah balik lagi ke nomor 2, dan sebagainya. Kalau ini tidak bisa. Set 1 10 soal, maka hanya bisa di nomor 1 sampai nomor 10. Dia hanya bisa pindah-pindah di 1 10, 1 ke 10, balik ke 9, balik ke 8, 7, dan lain sebagainya itu hanya bisa. Ketika dia pindah ke set 2, dia hanya bisa mengerjakan nomor 11 sampai nomor 20. Ya, dia tidak bisa lagi lompat ke nomor 9 atau nomor 8, tidak bisa lagi. Ya, begitu di set 3 juga sama. Kenapa? Karena jawaban-jawaban di tahap 1 ada di set 1 itu adalah menentukan stage berikutnya. Jadi soal-soal stage berikutnya, 10 soal berikutnya, 10 soal di stage berikutnya. Berhasil dan gagal. Kalau dia berhasil, maka bisa kita lihat di sini komposisi soal level sedang tinggi, klasternya sulit, tapi kelasnya masih kelas asal. Nah, kalau gagal seperti apa? Komposisi soal level rendah dan sedang, klaster mudah, kelasnya adalah kelas sebelumnya. Jadi kelas sebelumnya. Jadi kalau kelas asal itu misalnya Bapak Ibu karena SD kelas 5 atau kelas 4 ya, saya nyebutnya kelas 4 karena ini kan baru naik ke kelas 5 ya. Kelas 4, maka kelas asal itu adalah soal-soalnya di sekitaran kelas 4. Nah, soal sebelumnya ya kelas berapa? Bisa kelas 1, bisa kelas 2 atau kelas 3. Jadi bisa seperti itu. Nah, ini bisa dilihat lagi stage 3 seperti apa, sama berhasil atau gagal, bisa kita lihat. Kesimpulan akhir itu adalah ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Nanti anak itu atau anak-anak hasilnya seperti apa? Bisa mahir, bisa cukup, bisa dasar, dan perlu intervensi. Kalau perlu intervensi, kalau kita di sini kan set 1 dia gagal, set 2 dia gagal, set 3 juga gagal. Ya. Kalau mahir ya dia berhasil terus. Itu yang tujuan kita, yang mau kita lakukan. Ya. Saya kira itu penjelasan sedikit dari saya. Nanti mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti bisa dikumpulkan oleh teman-teman host sekaligus atau juga di webnya UBKD juga. Kalau webnya UBKD yang KKG ya, itu juga sudah kita siapkan untuk form tanya jawab ya. Bisa langsung dari situ. Nanti ada waktu di akhir sesi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan asesmen agamanya. Saya kira itu kurang lebih, saya maaf. Saya silakan, saya kembalikan ke
atau ditambahin alokasi waktunya jadi 2 JP untuk bisa melanjutkan sesi berikutnya. lama Jadi kalau menariknya sekarang sesinya kalau tidak salah tentang infrastruktur ya. tambahin jadi 2 JP ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Sandaru. Untuk selanjutnya kita langsung saja ya ke materi selanjutnya, itu ada materi infrastruktur yang akan disampaikan dari Pusdatin ya. Kita memang selama ini mulai dari UNBK kemarin ke UNBK dan UBK yang untuk asesmen nasional ini kita selalu bekerja sama dengan kita selalu didampingi oleh dari Pusdatin. Pusdatin itu dulunya adalah Pustekom ya, ganti menjadi Pusdatin. Mungkin untuk yang daerah waktu Indonesia Tengah menjelang sholat zuhur ya, silahkan untuk kita istirahat sholat dulu bisa. Kita sembari dekat jalan acaranya bisa ditabul kita lagi meeting ini ya. Untuk yang Indonesia Timur juga silakan. Kalau dilanjut nanti kami ketinggalan materi. Ya. Kita mengingat padatnya acara, kita tetap berjalan nanti istirahatnya pukul 12 WIB. Tapi ini tapi sebenarnya ini kebetulan pesertanya adalah tengah timur semua sih Mas. Mau kita ikut break di sana atau bebas aja? Baik, setelah ini nanti kita akan sholat aja dulu. Lebih baik break dulu Pak. HP. Ya, break dulu nanti. HP. Sholat dulu Pak. ya kan sudah tempat. Absen. Ini waktu bagian Indonesia Tengah Pak. Perlu kita istirahat sama dulu. Ada di sana. Tidak dikasih kalau itu, kalau bisa pakai itu. Sama dulu Pak. Bisa. Dulu anggaran. Karena ada peralihan ini. Jawa katrik ini semua. Iya benar, halo. Isi bandingan. Udah saya ngomong. Dan kalau ada apa-apa, kan ada itu anggaran sudah begini. Wah, saya anak kira-kira. Halo, terus untuk katrik kan. Dia mau cocokkan kalau memang dipakai ini ada yang punya satu. Kegiatannya adalah pelatihan teknis perkenalkan, nama saya adalah Iman. Saya dari Mohon host peserta semuanya. dan informasi. Jadi kegiatan akan sholat siapa sholat ada Indonesia Ini tetap berjalan. Dan nanti kembali lagi langsung tidak ada secara resmi. Saya dari Pusdatin, kebetulan saya dahulu namanya adalah kita sebut PJ atau pengembangan bidang. Jadi teman-teman kota Merdeka sudah dari dulu sudah saling berdampingan ya, saling kita mensupport untuk teman-teman di Pusmenjar dalam kegiatan Suaranya kurang jelas Pak. kan berubah jadi PKKM ya, kemudian nanti ada UPKD. Baik,
kita singkat aja sebetulnya kalau misalnya dari Pusdepin sendiri kita masih tetap untuk support full jaringan yang ada di pusat sini. Jadi istilahnya untuk menjalankan itu kita full support dari untuk mereka. Kemudian untuk teman-teman daerah itu nanti kita akan bantu untuk koordinasi ke provider yang ada di sana agar nanti support dalam waktu pelaksanaan AKM atau nanti UBKD. Nanti kita akan coba bantu biar semuanya lancar lah. Suara kurang jelas, Pak. Pusdepin untuk sesi ini bisa saya serahkan kembali ke Mas Putra. Mas Putra. Baik, terima kasih Mas Iman. Mungkin kita mengingat ini pesertanya adalah dari Indonesia, kebanyakan dari Indonesia Timur dan Indonesia Tengah yang sudah memasuki waktu istirahat siang dan waktu sholat zuhur, maka kita akan break sebentar. Kita nanti kembali lagi jam 12 waktu Indonesia Barat ya, atau jam 1 waktu Indonesia Tengah, atau jam 2 waktu Indonesia Timur. Begitu ya. Ini agak bingung soalnya kalau masalah zona waktu itu ya suka ya. Jadi sekali lagi kita akan break dulu sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Baik, silakan Bapak Ibu kalau yang mau istirahat, silakan istirahat. Bisa di off-kan TV-nya. Arahnya? Nggak pasang. Dari kirim keluarga dari Jakarta loh ini. Langsung Jakarta kemarin ini. Hari ini dia datang. Jangan keluar Zoom dulu ya, nanti ada pelatihan lagi ya setelah Isoma ya. Sip, biarkan komputer di tempat. Siap. 13 menit, Bali.